Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Ustaz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di tema 2 subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran, Ustaz akan sedikit bercerita dan ingat, kalian harus simak cerita ini baik-baik karena apa yang kita bahas nanti berhubungan erat dengan cerita ini. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Yang satu bernama Vintu, yang sifatnya ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi, yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Vintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. "Hai Tufi, bolehkah aku minta sedikit makananmu?" pinta Vintu. "Hai Vintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan yang lain," tolak Tufi. "Baiklah," Vintu menunduk dan berlalu. Lain hari akan ada pesta hutan, semua binatang diundang. Puta si burung hantu dengan gesit membagikan undangan berupa daun di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Esok harinya terdengar sorak dari para binatang. "Asik, pasti di sana banyak makanan, aku bisa makan sepuasnya," sorak Cataya si kambing. "Aku juga bisa makan biji-bijian kan?" "Oh ya, bagi para ulat, kalian tenang saja, aku tidak akan makan kalian kok," pekik Cakya si ayam jago. Vintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar." Dengan angkuh Tufi berkata. "Tufi, kau tak boleh begitu," seru Piku si singa. Biarkan saja," balas Tufi sambil pergi. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Vintu sudah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya. Tak disangka, sayap Tufi ternyata berwarna hitam. Sedangkan Vintu malah berwarna-warni. Tufi tahu ini akibat keangkuhannya. Dia sangat menyesal. Oke, sekian cerita dari Ustadz. Ustadz harap kalian menikmati ceritanya ya. Jadi cerita tersebut disebut dongeng. Apa sih pengertian dongeng itu? Pengertian dongeng adalah dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng bersifat untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur. Pengertian dongeng panjang ya. Jadi untuk singkatnya, dongeng adalah merupakan cerita khayalan. Ketika ada pertanyaan pengertian dongeng dan kalian menjawab dongeng adalah cerita khayalan, Ustadz kira itu sudah benar. Tapi untuk lebih rincinya seperti yang di atas tadi, untuk memudahkan kalian mengingat, boleh kalian menjawab seperti itu. Kemudian di dalam dongeng juga ada jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama adalah mite, merupakan cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Salah satu contoh dari mite adalah cerita tentang Nyai Loro Kidul dari Yogyakarta. Kalau di Indonesia ada Nyai Loro Kidul, ada Nyai Blorong. Kalau di luar ada Dewa Odin, ada juga Thor,
Itu dewa-dewa Yunani. Kemudian legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, seperti asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu. Oh ya, rakyat yang tinggal di daerah itu biasanya menganggap cerita legenda itu benar-benar terjadi. Kemudian fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Di dalam fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Bahkan di dalam fabel juga ada konflik antar hewan yang menjadi tokoh utama dengan hewan lain yang ada di dalam cerita. Seperti yang Ustadz ceritakan tadi, itu namanya fabel. Kemudian jenis yang keempat, saga atau hikayat, adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang, misalnya Jaka Tingkir. Oh ya, segi ini biasanya menyebar dari mulut ke mulut sehingga lama-kelamaan ceritanya bisa bertambah dan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah parabel, adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat. Contoh dari cerita parabel ini adalah Malin Kundang dari Sumatera. Selain jenis-jenis dongeng, kita juga akan belajar tentang unsur-unsur dongeng. Apa unsur-unsur dongeng itu? Dalam sebuah dongeng ada yang namanya tema. Tema itu ide cerita. Kalau di buku tidak ada ya yang menjelaskan tentang tema. Tema ini adalah ide cerita. Kalau seperti yang Ustadz ceritakan tadi, temanya adalah hutan, kehidupan di hutan. Kemudian alur, sebuah jalan cerita. Alur cerita dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kemudian latar dibedakan menjadi 3 juga, waktu, tempat, dan suasana cerita. Kalau di cerita yang Ustadz bawakan tadi, waktunya adalah pagi hari ketika hewan-hewan bersorak karena tadi malam diberi surat undangan pesta di hutan. Itu kalau tempatnya jelas, tempatnya di hutan ya. Suasananya bergembira. Kemudian tokoh pelaku dalam cerita. Jadi kalau di cerita tadi tokohnya adalah Tufi dan Vintu. Kemudian ayam jago, singa, burung hantu, seperti itu. Kemudian penokohan atau watak. Watak pelaku dalam cerita. Jadi kalau penokohan ini adalah watak dari setiap karakter. Kemudian amanat, sebuah pesan moral dari cerita. Kalau watak dan amanat ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk watak dibedakan menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama. Kalau dari cerita yang Ustadz bawakan tadi, tokoh utamanya adalah Vintu, ulat yang baik hati. Kemudian yang antagonis itu adalah Tufi. Jadi antagonis adalah karakter yang menantang tokoh utama. Lebih mudahnya karakter yang jahat, seperti Tufi tadi. Kalau tritagonis, karakter yang netral, bukan yang menantang dan juga bukan tokoh utamanya, seperti burung hantu dan singa, kambing, dan ayam jago. Seperti itu. Bagaimana kita tahu tentang karakter masing-masing tokoh? Tentu ada caranya untuk mengetahuinya. Yang pertama, disampaikan secara langsung oleh si pembuat dongeng. Seperti tadi, di awal cerita sudah dijelaskan kalau si Tufi wataknya jahat, kalau si Vintu wataknya baik, sudah dijelaskan sebelum memulai ceritanya, itu sudah dijelaskan. Kemudian
melalui percakapan antar tokoh. Biasanya kalau cerita itu ada dialog antar tokoh yang menceritakan tokoh lain. Itu biasanya untuk menggambarkan karakter tokoh. Kemudian disampaikan oleh tokoh lain. Ini hampir sama dengan yang nomor 2, tapi bedanya ini biasanya cuma satu tokoh yang menceritakan, tidak dua tokoh yang bercakap-cakap. Kemudian yang nomor 4, pendapat tokoh lain. Jadi untuk 2, 3, dan 4 ini hampir sama, bedanya suasananya ketika menceritakannya, entah berdua, entah sendiri, entah dia membayangkan tokoh lain itu. Jadi bedanya di situ, sama-sama untuk menceritakan karakter tokoh. Kemudian setelah kita tahu cara mencari karakter, bagaimana cara mengetahui amanat atau pesan. Setiap cerita pasti ada pesan moralnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Seperti yang Ustadz tadi, Ustadz menceritakan dan kalian yang menyimak. Kemudian, yang harus kalian lakukan adalah mencatat tokoh, siapa saja tokohnya, Tufi, Vintu, dan kawan-kawannya. Kemudian wataknya, jadi Tufi wataknya apa, Vintu wataknya apa. Kemudian mencatat latarnya, lokasinya di mana, waktunya kapan, itu namanya latar. Kemudian peristiwa penting seperti tadi ketika Vintu minta makanan ke Tufi, itu hal penting. Kenapa disebut hal penting? Karena itu menceritakan karakter Tufi, bahwa dia jahat. Oke. Kemudian kita dapat menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Jika kalian sudah bisa menceritakan cerita yang Ustadz sampaikan tadi dengan bahasa kalian sendiri, tentu kalian akan tahu amanat yang atau pesan yang disampaikan oleh si penulis. Seperti itu. Kemudian cerita atau dongeng biasanya bukan cuma berupa tulisan, juga ada yang berupa gambar seri. Apa gambar seri itu? Jadi gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Jadi seperti yang Ustadz ceritakan tadi, itu berupa gambar seri. Berikut langkah-langkah menemukan pesan dalam gambar seri. Jadi jika kalian dihadapkan pada gambar seri, kalian bisa menemukan pesannya. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan suasana atau urutan gambar. Jadi jangan sampai tertukar urutan gambarnya. Yang ketiga, memahami peristiwa pada gambar. Setiap gambar kalian harus tahu peristiwanya tentang apa. Kemudian yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Ketika kalian sudah memahami alur cerita dari gambar itu, tentunya kalian akan menemukan pesan yang tersirat dari gambar itu. Dan tentunya itu adalah pesan moral. Seperti itu caranya. Oke, ketika kalian belum paham tentang materi ini, kalian bisa tanyakan nanti di grup WA. Semoga kalian bisa memahaminya. Video yang singkat ini. Dan terima kasih telah menyaksikan serta semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.